Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh sosok perempuan yang sangat inspiring, kegiatannya banyak sekali, seorang mahasiswi kedokteran juga, dan prestasinya sangat luar biasa. Pokoknya kalau misalkan jadi ISIS itu pasti di-approve tanpa ada seleksi-seleksi. ISIS maksudnya istri solehah idaman suami. Oke, baik, langsung saja kita sapa Teh Cindy Setiawati. Halo, selamat Intan. Selamat Iya, malam. selamat malam juga Teh Cindy. Apa kabarnya? Alhamdulillah, teh luar biasa. Allahu Akbar. Iya, selalu semangat ya Teh Cindy. Karena di masa pandemi saja Teh Cindy itu kegiatannya sangat-sangat padat ya. Saya sering lihat di IG story-nya. Teh Cindy, sekarang-sekarang ini apa sih kesibukannya selain kuliah? Ya, terima kasih Teh Intan. Long time no see ya Teh ya. Teh Intan yang selalu cantik dan menginspirasi juga untuk aku. Aduh, Aduh. alhamdulillah. Iya Teh, alhamdulillah kalau misalkan selain kegiatan kuliah paling aku lagi mengerjakan skripsi, kemudian lagi apa ya ikut ya organisasi, kemudian juga aku juga sama Teh lagi merintis wedding organizer gitu kan sama teman-teman, kemudian juga belajar bisnis, udah sih Teh, paling itu aja. Cuma gitu doang Teh. Sama Wah, paling ngisi-ngisi webinar kayak gini aja Teh gitu. luar biasa sekali ya Teh Cindy. Sedang mengerjakan skripsi, masih bisa bekerja, bisnis, dan punya banyak kegiatan. Aduh, Iya. kalau saya sendiri rasanya itu pusing gimana bisa membagi waktu dalam keadaan kegiatan yang sepadat itu. Oh iya, Teh Cindy nih. Kemarin-kemarin saya kan suka stalking nih IG-nya Teh Cindy. Iya Teh. Kayaknya baru dapat predikat baru nih. Iya Teh, alhamdulillah. Kalau boleh tahu ikut ajang kompetensi apa lagi Teh? Oke, kemarin alhamdulillah Teh terpilih menjadi juara 1 dari Putri Pajajaran Masya 2021. Allah, mantap Aduh. sekali ya. Kalau Teh Cindy ikutan lomba-lomba gitu, pasti Teh Cindy selalu menang gitu ya. Dan Waduh. rata-rata seringnya juara 1 gitu. Jadi kalau misalkan saya ikutan, jadi saya yang apa namanya, yang udah minder duluan, nah kayaknya saya bakal kalah deh kalau misalkan bersaing sama Teh Cindy, nggak Oke, mungkin gitu kebalik sih ya. Teh. Itu kebalik, itu kata-kata aku kayaknya Teh. Oh iya Teh Cindy, Mm-mm. waktu kapan ya, tahun 2019 kalau nggak salah, saya pernah menonton Teh Cindy sedang mengisi motivasi di sebuah acara, dan ternyata perjalanan Teh Cindy itu bisa sampai sekarang ini dan bisa banyak sekali prestasinya, banyak begitu lika-likunya. Betul. Saya pengen nanya nih Teh, Mm-mm. apa motivasi Teteh sehingga Teteh bisa terus berprestasi hingga sampai sekarang ini? Wow, luar biasa sih Teh pertanyaannya. Pertama ya Teh Intan, kalau misalnya ditanya tentang motivasi, tentunya aku pengen apa ya Teh, pertama pengen memaksimalkan diri sih Teh, bahwa eee, aku punya, apa ya, istilahnya potensi yang ada di dalam diri dan aku mencoba bagaimana caranya bisa memaksimalkan itu semua gitu. Dan harapan besarnya adalah ketika nanti aku, apa ya, berjalan kemanapun nanti, tentunya aku bisa ketemu dengan banyak orang, ketika aku ingin butuh sesuatu juga, oh ternyata bisa. Dan yang paling terpenting adalah biar nanti ke depannya kita nggak dengan mudahnya dibodoh-bodohi oleh orang gitu Teh. Benar sekali. Jadi jadi harus terus belajar dan tentunya ya apa ya Teh, motivasi terbesar pasti dari orang tua juga sih Teh. Dan kalau misalkan mau ngomongin jelek ya Teh Intan, berbicara tentang motivasi nih, terkadang kayak suka gemes nih Teh sama orang-orang yang tentunya beranggapan bahwa
apa ya, apabila kita ingin mencapai kesuksesan ya harus sadar diri, kayak siapa kamu, latar belakang kamu seperti apa. Dan aku tuh pengen memecah, stigma itu gitu. Karena aku pada akhirnya pengen banget membuktikan bahwa apapun latar belakang kita, ketika kita punya keinginan, ketika kita memang bisa, apa yang ingin mencoba untuk selalu, berjuang untuk menggapai apa yang kita inginkan, pasti alhamdulillah Allah bakal kasih jalan gitu. Dan luar biasanya Allah tuh baik banget gitu. Ketika memang niat kita baik, tentu juga Allah akan memberikan yang terbaik. Ketika aku yakin, ya Tuhan juga akan yakin untuk memberikan itu juga sama aku, gitu sih Teh. Jadi motivasinya ya kalau mau, menang harus yakin menang, nanti Allah juga yakin gitu Teh. Iya, optimis ya, tentunya. Optimis, heeh, Iya. Wah, luar biasa ya Teh Cindy, motivasi terbesarnya ternyata kedua orang tua. betul. Kemarin saya membaca sebuah apa namanya? Konten dari Mhm seorang psikolog mhm dan ternyata memang motivasi terbesar itu salah satu dari individu adalah kedua orang tuanya. Karena ketika anak di usia dini, sedini mungkin diberikan kasih sayang dan apa perhatian yang cukup atau perhatian yang optimal kepada anaknya tersebut, maka di kemudian hari anaknya bisa mengembangkan potensinya dengan sangat baik. Contohnya seperti Teh Cindy amin, ini. Masya insyaallah. Allah ya, beruntung sekali Teh Cindy memiliki orang tua yang hebat, luar biasa. Anak yang hebat terlahir dari orang tua yang hebat tentunya ya. Iya tentu Teh, alhamdulillah. Oh iya Teh Cindy, Mhm nih dalam perjalanan menggapai impiannya, Teh Cindy pernah tidak mengalami rintangan yang cukup berat mhm hingga sampai ada yang mencibir, mhm. kemudian menghina, atau bahkan sampai diremehkan gitu. Wah. Kayaknya sampai detik ini Teh ada, dan itu baru aja terjadi kemarin-kemarin gitu Teh. Waduh, terkadang, apa ya, jadi gini Teh, setiap kita berjalan kayaknya mau itu kita bener, mau itu kita nggak bener, kayak pasti deh ada gitu yang pro sama kontra, bahkan sama segala langkah yang kita ambil gitu Teh. Dari dulu Teh, apa ya, kayak aku dari orang yang bener-bener biasa, orang yang nggak tahu apa-apa, bahkan di keluarga aku pun tidak ada yang memang terjun di ranah, kesehatan gitu ya. Mhm. Dan banyak sekali rata-rata di keluarga aku yang memang tidak melanjutkan, apa, sekolah ke, jenjang yang lebih tinggi, kayak perguruan tinggi gitu, enggak. Kayak ibuku aja hanya lulusan, SMA aja gitu, dan ayah aku pun sarjana ketika memang beliau, umurnya sudah di atas 30 tahunan gitu. Karena kan papa aku polisi ya, Teh, ya, terus kayak ketika mau udah mentok nih jabatannya, harus naik lagi, berarti harus kuliah lagi, kayak gitu. Jadi memang, baru kuliah S1 itu ketika sudah umurnya 30 tahun lebih gitu, ketika akunya sudah SMP gitu. Dan, dari itu semua banyak sekali orang yang mencibir tentang, segala apapun yang ingin aku lakukan gitu kan. Baik itu misalnya mimpi aku, harapan aku, kayak misal contohnya mimpi aku yang paling pendek aja, pengen ranking 1 aja gitu kan, pengen mempertahankan prestasi itu, orang tuh pasti mencibir kayak, "Oh kayaknya nggak mungkin sih." Karena kalau apa ya, kalau temen bilangnya, "Emang kamu les di mana, Sin?" Gitu kan. Kan kalau aku mah belajar di sekolah iya, les juga iya, gitu kan. Sedangkan kalau aku kayak bener-bener harus berjuang belajar sendiri, kayak gitu-gitu. Kemudian juga kalau misalkan dibilang kayak, head speech gitu, bener-bener aku rasain juga, Teh. Tapi alhamdulillahnya, apa ya, tidak pernah yang kayak komen di sosial media gitu, Teh. Mungkin lebih banyak kayak ngomonginnya di belakang. Kalau dia nggak suka ngomonginnya lewat DM yang kayak gitu-gitu. Jadi nggak terlalu menyebarkan bahwa aku A, B, C, E, F, G gitu. Sampai kemarin pun baru beberapa minggu yang lalu aku nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba ada orang yang mungkin sakit hati sama aku, tapi aku nggak tahu gitu ya Teh, ya, apa yang aku lakukan kepada dia gitu kan. Terus tiba-tiba kayak muncullah beberapa rumor yang memang itu sangat negatif dan tentunya, sangat merugikan aku gitu. Jadi apa ya, dan di situ terkadang ya Teh ya, aku bener-bener yang kayak, aduh udah deh capek banget gitu Teh, mau ngedengerin orang yang remehin, mau ngedengerin orang yang bener-bener bikin, segala praduga yang nggak kepikiran sama aku sendiri gitu, bahwa, "Oh Cindy Cindy tuh ternyata dia ngelakuin ini," gitu. Padahal faktanya nggak ada, dan kalau misalkan dipikirin bener-bener kayak kemarin-kemarin tuh aku sampai kayak
nangis teh, nangis berjam-jam sampai kepala aku pusing gitu kan, karena kepikiran hal itu, karena jadinya aku takut hal itu tiba-tiba menyebar gitu aja. Tapi ternyata aku berpikir lagi bahwa ngapain juga aku kayak gitu. Kayak merasa nanti dianya yang diuntungkan gitu ya kan Teh. Oh berarti Cindy merasa terpuruk, Cindy merasa ini itu, dan Cindy jadinya down. Mungkin itu benar gitu, stigma mereka benar, tapi di sini aku mencoba untuk membuktikan bahwa enggak, aku tuh enggak seperti itu. Aku tidak melakukan apa yang mereka katakan, dan kayak ya udahlah, let gone be bygone aja gitu, biarin aja gitu ya Teh ya. Mereka mau berkata apa, yang terpenting apa ya, nanti toh akan redup lagi gosipnya atau apapun itu, dan nanti ke depannya tentu apa ya, itu semua akan terjawab seiring berjalannya dengan waktu, dan tentunya di sini kayak ya udah deh, gue bodo amat gitu orang mau ngomongin kayak gimana, apalagi gue nggak ngelakuin itu misal gitu ya Teh yang ngomongnya, dan yang paling terpenting adalah kita membuktikan bahwa kita tuh nggak seperti itu, kayak gitu-gitu sih. Karena Teh bener ya, aku ngerasain kemarin-kemarin kayak aku nangis ya Teh, sampai aku tuh sakit Teh. Kemarin tuh aku sakit sampai demam, sampai flu, sampai badan aku nggak enak, aku takut, apa namanya, sakit gejala tipes lah atau Covid dan lain sebagainya gitu ya, Teh, ya, karena permasalahan ini doang gitu loh. Tapi ternyata aku berpikir lagi, ya ngapain juga aku kayak gini gitu. Ya udahlah kita mencoba terus berusaha baik aja gitu. Gitu, Teh. Jadi ya dari dulu sampai sekarang kayaknya pasti Oh, ada Teh yang meremehkan, yang memberikan hate speech gitu. oke. Mhm. Pastilah ya. Pasti Karena deh. eh, mau ngelakuin apapun itu pasti ada salahnya di mata manusia itu ya. Bener. Nah, Bener banget deh. wow, ternyata sampai sekarang pun ya tidak bisa dianggap mudah gitu. Iya, Teh. Meskipun saya melihat sendiri ini mulus banget nih anak perjalanannya sampai bisa keterima jadi mahasiswa kedokteran, kemudian prestasinya banyak, jadi ajudan gubernur juga. Wah, ini rentetan kegiatan sama prestasinya gila. Ternyata di balik semua itu pasti selalu ada masalah dan selalu ada rintangan, dan rintangan itu yang akan bisa menguatkan kita ke depannya. Betul, Teh. Nah, Teh Cindy, tadi barusan saya menyimak Teh Cindy, ternyata Teh Cindy mengalami sampai psikosomatik ya, Betul. dari masalah-masalah Hmm. eh, dari orang lain yang mencibir dan meremehkan Teh Cindy hingga bisa membuat Teh Cindy sampai eh, sakit fisik dari psikologis ke apa namanya ke fisik gitu. Betul. Dan ternyata hmm, apa menyiasati masalah itu tidak mudah ya. Kalau misalkan kalau misalkan diukur yang dikira-kira Heeh. itu padahal cuman omongan orang loh, kok kita Hmm, bisa sampai seperti itu ya. betul. Mungkin karena entah masa pandemi atau tidak, tapi saya lihat baik di Instagram atau ketika saya bertemu teman-teman, ternyata sama, kita semua itu mengalami kesehatan mental yang menurun gitu. Mhm. Kesehatan mental di mana kita sendiri tidak bisa beradaptasi dengan baik dengan diri sendiri, ya. Saya pun pernah mengalaminya gitu ya, Teh, sama seperti Teh Cindy, bahwa ketika ada orang yang meremehkan, mencibir kita dan menjudge kita, bahkan menstigma ya, ternyata stigma itu tidak hanya terjadi pada orang dengan HIV/AIDS, terjadi juga pada kita ya gitu. Betul. Kita sulit untuk menerima keadaan, kemudian sampai kesehatan mental kita menurun, bahkan sampai di mana kesehatan fisik kita juga menurun. Wah, Wah, itu benar-benar ya, uh, berat, Teh. benar benar sekali. Tapi saya barusan menyimak dari Teh Cindy karena mungkin sudah kesal dengan omongan-omongan orang lain gitu ya. Ya Hmm, sudah, saya harus mengambil langkah nih. betul. Tutup telinga, Mhm. saya harus terus bergerak Iya, dan saya harus terus maju gitu. betul. Karena hidup nggak cukup hanya di situ. Iya, Semakin kita bertambah usia, semakin kita uh, naik level, akan semakin banyak pula gitu cobaannya. iya betul banget, Teh. Dan itu berat. Kalau ada sedikit tapi berat gitu, Teh, rasanya. Wah, iya benar sekali.
Hmm. Nah, tadi kan Teh Cindy sudah menceritakan bahwa eh, motivasi terbesarnya adalah kedua orang tua. Mm-mm. Pengen tahu alasannya kenapa sih Teh? Oke, gini Teh, sebetulnya yang paling aku tekankan itu aku melihat bahwa kayaknya orang tua aku itu mereka menjalani suatu apa ya, kehidupan ini penuh sekali perjuangannya gitu. Dan terkadang yang aku lihat kayak ketika mereka harus bekerja 24 jam dengan misalnya upahnya 100.000 gitu. Aku berpikir bagaimana caranya aku bisa memberikan suatu kebahagiaan, bisa memberikan apa ya istilahnya kebahagiaan bukan hanya dari prestasi saja tapi juga tentu dari segi materi dan lain sebagainya gitu kan Teh, jadi, pemikiran aku. Dan ketika aku, merasa bahwa apa ya, aku sudah melihat nih kondisi keluarga aku seperti ini, kalau misalnya aku memang biasa-biasa aja, aku mengikuti alur yang, istilahnya lurus-lurus aja, mungkin, apa ya, kesempatan aku untuk keluar dari zona ataupun keadaan seperti itu tuh sangat kecil gitu Teh. Jadi aku beranggapan bahwa, oh sepertinya aku harus membuat suatu langkah yang lebih besar ketika orang tua aku harus bekerja misalnya 24 jam dapat upahnya 100.000. Oh gimana caranya aku ke depannya bisa bekerja dalam beberapa jam tapi menghasilkan uang yang lebih lagi dan lebih lagi, seperti itu. Dan tentunya aku terkadang suka sedih melihat mereka kerja 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 tapi, apa ya, waktu untuk mereka, istirahat dan lain sebagainya itu kok nggak ada gitu. Dan aku di sini pengen kayak di usia mereka nanti yang lebih lanjut, mereka tidak perlu harus bekerja yang lebih keras lagi itu seperti apa untuk menghidupi aku ataupun adik aku, tetapi kayak ya udah setidaknya, kita tidak merepotkan, kita bisa berdiri mandiri, kayak gitu-gitu sih, Teh. Dan apa ya, itu sih kadang yang selalu aku ingat kata orang tua aku adalah ketika kita terpuruk, ketika kita sedih, tingkatnya satu, mungkin orang tua tuh tingkatannya 10 gitu Teh. Jadi 10 kali lebih, tinggi gitu kesedihannya dan bahkan kalau lagi happy pun kita happy-nya segini ya bisa 10 kali lipat mereka happy-nya. Jadi, bagaimana caranya aku berpikir bahwa, "Oh iya, apa ya, aku harus bisa nih, naikin derajat keluarga aku. Ketika orang tentu kalau misalnya mencibir aku nggak jauh Teh, apa namanya, pernah banget kayak orang tua aku juga yang bahkan dihina-hina sama temen aku, sama orang-orang di sekitar aku yang dianggap negatif dan aku kayak berpikiran bahwa ketika mereka berbicara seperti itu, emang sekenal apa sih mereka dengan orang tua aku, gitu kan Teh ya. Cuman ya udahlah biarin orang mau berkata apa gitu kan. Sampai kayak pernah apa ya, dibicarakan tentang, apa istilahnya kondisi keluarga, materi, dan lain sebagainya gitu. Padahal kayak mereka nggak tahu perjuangan orang tua aku tuh seperti apa gitu. Dan ya dari itu semua aku merasa bahwa kalau misalkan mereka tidak bisa, merubah dengan cepat ya mungkin aku di sini bisa membantu sedikit untuk mempercepat. Kayak gitu Teh perjalanan. Wow, Jadi pengen belajarnya nangis. nggak apa-apa. Kan meluapkan apa namanya, meluapkan emosi Betul. melalui apa, melalui curhat atau konseling setidaknya itu bisa meringankan beban gitu ya. Itu menurut buku dan saya juga merasakannya sih seperti itu. Jadi Ya, kita bener lah, juga sebenarnya perlu loh teman curhat. bener. Mhm. Oh iya Teh Cindy, berarti Teh Cindy itu belajar dari pengalaman kedua orang tua ya? Betul, Teh. Mhm. Iya. Nah Teh Cindy ini, tapi kalau misalkan eh, kan Teh Cindy tadi ini apa kisahnya bahwa kedua orang tua Teh Cindy itu bisa menjadi sahabat pertama ya. Ya, Tapi bagaimana dengan keadaan seorang anak mhm, jika mereka mengalami masalahnya yang membuat mental mereka sampai down mhm. dan faktornya itu adalah faktor keluarga. Wow, mmm, Ya. oke, Kan sekarang tuh pasti banyak ya Teh, mhm. eh, bukan pasti banyak, memang sudah Memang banyak banyak. kasus anak-anak Mhm, remaja mhm. di mana mereka ketika tidak bisa mengendalikan dirinya dan sudahlah Mhm. terjerat ke masalah yang berkaitan dengan seksualitas. Karena Oh, seksualitas itu tidak hanya berbicara masalah seks ya, kelamin, hubungan betul, seks, sikap, mhm, emosi, perilaku, dan lain sebagainya. Nah, sudah
terjadi nih di sekitar kita, bahwa anak-anak remaja banyak yang terjerat kasus penyalahgunaan, kemudian free sex, dan ketika semakin tidak terkontrol itu semua, bahkan sampai menggait mereka ke gerbang HIV/AIDS. Nah, bagaimana Teh Cindy menanggapi hal tersebut? Oke. Sebetulnya apa ya, tidak bisa dipungkiri kayaknya setiap remaja, setiap kita-kita semua pasti pernah punya permasalahan ataupun berbedalah pemahaman dengan orang tua kita. Aku pun secara pribadi, merasakan itu gitu loh Teh, ketika aku beranggapan bahwa A yang terbaik, tetapi orang tua tetap kepada pendiriannya yang bilang bahwa B itu lebih baik gitu, dan itu tidak bisa dipungkiri. Yang, jadi permasalahan terkadang, respon kita ketika kita setelah menyatakan pendapat, ada yang ke positif, ada yang ke negatif gitu. Dan terkadang aku pun kalau misalnya memang beranggapan ingin ke negatif kayaknya gampang banget ya Teh kalau sekarang gitu, Iya. apalagi ya, apalagi adanya sosial media dan lain sebagainya. Kamu mau masuk forum seperti apa sih? Sudah sangat ada gitu, banyak sekali macamnya. Tinggal kayak kita milih mau yang mana gitu. Satu hal yang aku selalu, tekankan ke dalam pikiran aku dan, dalam kehidupan aku sehari-hari tentunya kayak jangan pernah, lepas ataupun membatasi diri untuk, bergaul dengan siapa aja gitu. Jadi kayak aku harus bergaul dengan banyak orang dari berbagai latar belakang kayak gitu. Kenapa? Ketika aku bergaul dengan mereka, aku tahu gitu, oh ternyata si ini itu dia tuh, memang, lagi punya masalah sama keluarganya, terus tanggapan dia tuh seperti ini, gitu loh misalnya gitu kan. Berjalan, kemudian aku juga tahu lah punya perbandingan, oh si ini mah baik gitu kan, dan nanti akhirnya seiring berjalannya waktu kelihatan gitu, oh hasilnya kalau yang ini seperti ini, kalau yang itu seperti ini gitu, kayak gitulah Teh ya. Nah dari situ mungkin aku menjadikan itu sebagai pembelajaran. Nah kemudian kalau misalnya ketika kita berbeda berbeda anggapan ya Teh, terus kayak, sampai pada akhirnya negatif lah gitu, lebih sering hangout sama teman, nggak mau tinggal di rumah tapi mencari alasan bagaimana caranya, tinggal di kosan walaupun lagi pandemi seperti ini gitu ya Teh ya, lebih happy sama teman-temannya, ya kita nggak tahu kondisinya seperti apa, apalagi kayak keluarga kita nggak bisa mengkontrol 24 jam seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak, seumuran kita dan lain sebagainya. Dan yang paling ditakutkan ya adalah ketika kita lagi labil dan ketika kita lagi galau, terus kita dapet temen yang memang memberikan saran kepada kita, mungkin kayaknya kita nyaman, tapi kita nggak sadar bahwa mereka itu menggiring kita ke hal yang negatif gitu. Sampai kayak kayak orang tuh ada yang nyemplung ke negatif tuh dengan sadar, ada yang nggak sadar gitu loh. Iya. Tahu-tahu, ih kok aku udah ngelakuin ini ya gitu. Padahal ini bukan keinginan aku, kayak aku lagi kesel aja gitu. Dan apa ya, Teh, aku pun, apa ya, sampai detik ini kayak aku punya teman-teman yang memang mereka suka minum, kemudian kayak udah gimana sama pacarnya dan lain sebagainya. Cuman yang aku selalu, apa ya, ingatkan kepada mereka secara perlahan gitu, walaupun kayak nggak bisa secara langsung ya, "Lu tuh sebenarnya nggak boleh seks loh, lu nggak boleh minuman-minuman," gitu. Walaupun nggak bisa seperti itu, kayak aku selalu beranggapan bahwa sebenci-bencinya kamu sama orang tua, tetap mereka tuh yang kayak ngedidik kamu. Ketika kamu, buang air besar waktu kecil, mereka ketika kamu menangis, mereka yang orang pertama yang selalu menenangkan kamu, ngebersihin kamu, kayak gitu-gitu. Jadi, sebenci-bencinya kamu ketika berbeda pendapat, tetap harus sayang sama mereka, gitu. Dan yang harus paling dipikirkan adalah kayak ke depannya apa yang bisa kita berikan gitu. Mau kita mati dengan bercucuran darah aja itu nggak bisa ngeganti jasa seorang ibu gitu kan. Nah apalagi kalau misalkan kita melakukan ini hanya semata-mata apa ya Teh ya, yang selalu aku bilang kayak, "Kamu tuh ini happy cuma secara temporer doang," gitu. Mhm. Cuman happy-nya bentar doang gitu. Kamu mabuk, terus kamu nangis, udah itu, ya udah kamu bakal inget lagi sama masalah kamu gitu. Dan itu bukan problem solving menurut aku. Dan Iya. menurut aku yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita komunikasi dengan orang tua dengan baik. Toh kalau misalnya nggak bisa komunikasi langsung, mungkin kita bisa minta tolong orang terdekat. Entah itu uak kita, om kita, atau orang yang memang betul-betul kita percaya, kayak gitu-gitu. Dan apa ya Teh, wah sedih banget sih Teh kalau misalkan melihat, apa ya, banyak banget lah maksudnya,
di sekeliling sudah bagaimana gitu ya perjalanannya. Cuman ya kita juga tidak bisa menjudge mereka ya bahwa, "Lu nggak boleh gini, lu nggak boleh gini." Cuman kita bisa menasehati, secara perlahan, memberikan analogi-analogi aja. Karena kalau udah ngomongin teori kayaknya nggak akan masuk, kayak, "Wah lu kayaknya mentang-mentang anak kedokteran sih, lu sok tahu," gitu-gitu. Iya. Sering teh aku digituin sampai pada akhirnya, oh ternyata pendekatannya beda gitu, harus ngasihnya analogi gitu. Aku kayak sampai bilang kayak, ada temen aku yang dia frustasi banget deh. Frustasi, dia kesel sama orang tuanya, berbeda pendapat dan lain sebagainya, sampai tidak mau tinggal di rumah dan apa ya, ya kesel lah sampai dia nggak tahu lah kemana gitu kan. Aku cuma bilang sama dia kayak, "Kalau kamu beranggapan bahwa apa ya, aku di sini enak banget, punya orang tua yang enak, hidup aku enak dan sebagainya, kamu salah," aku bilang kayak, "Aku pun apa ya, sampai detik ini masih banyak perbedaan pendapat sama orang tua. Aku lari kalau misalkan nggak kesel udah kayak gimana, aku lari, tapi larinya kayak mewujudkan apa yang aku omongkan itu ternyata tidak 100% salah gitu. Mhm. Ketika aku A, orang tua aku B, mungkin kalau kita sama-sama berpikir ternyata jawaban terbaiknya tuh C gitu. Aku selalu bilang kayak gitu sih Teh. Sampai pada akhirnya ya udah, apa ya, perlahan aja ngasih tahu, "Senakal-nakalnya kamu jangan pernah terjerumus dengan hal-hal seperti ini karena sekarang kamu kuat, sekarang kamu sehat," gitu. "Lu mau mabok gitu misalnya 10 botol ya nggak apa-apa, kamu bakal kuat nih Teh, kayak gitu bakal kuat ya Teh ya, tapi 20 tahun deh lihat kondisi kamu seperti apa, itu yang harus difikirkan," gitu. Itu Iya. sih Teh. Iya, benar Heeh. sekali. Nah, mungkin Teh Cindy ya, Mhm, tadi salah satu masalah yang banyak ada di remaja dan usia produktif seperti kita ini adalah salah satunya tadi masalah yang berkaitan dengan seksualitas, mmm, sehingga mereka sendiri hal itu menjadi sebuah apa namanya belenggu ketika mmm, mereka ingin mengembangkan potensinya, karena mmm. sebenarnya masalah dalam dirinya sendiri itu belum selesai. Jadi Nah, gimana nih gue mau bergerak, gue udah stres, frustasi, dan hal lain sebagainya. heeh, Apa nih pesan Teh Cindy untuk para teman-teman kita mhm, yang mengalami sampai frustasi seperti mhm. tadi dan stresnya cukup berat, tapi sebenarnya mereka ingin mengembangkan potensinya, ingin berprestasi seperti Teh Cindy. Aduh, oke, kayak gini, apa ya, setiap orang pasti punya potensinya masing-masing. Kelebihannya ada, kekurangannya pun ada. Dan bagaimana caranya membuat itu semua tuh jadi balance gitu, jadi seimbang. Sampai pada akhirnya orang tuh melihat kamu selalu positif, padahal pasti ada hal negatifnya. Kalau misalnya berpikiran pun pasti ada lah, aku negatifnya tuh kayak, ya mageran pasti ada gitu kan. Kadang kalau misalkan, apa Sama namanya, ya. stalking dan lain sebagainya masih sering lah Teh, gitu kan. Sampai ya kalau misalnya main ke mana kayak gitu-gitu, ya udah gitu, apa namanya, eee, mau bergaul dengan siapa pun itu, ya udah nggak apa-apa gitu. Pasti pernah mengalami hal seperti itu, ya udah itu wajar. Karena kita kayak bener-bener lagi lagi berada di fase di mana kita tuh sebetulnya jati dirinya tuh apa sih gitu. Kita mau jadi Mhm, apa, mau jadi mhm, sosok yang seperti apa gitu. mhm, Pesan aku pertama, ketika kalian punya masalah, ketika kalian emang merasa bahwa, "Aduh gue harus ngapain, gue udah frustasi, gue nggak tahu mau ngapain lagi," misalnya kayak gitu. Hal yang paling utama yang harus kalian pikirkan adalah dan tentunya kalian lakukan adalah kalian tuh merenung. Menurut kalian tuh kalau kalian kayak gini aja tuh, ada positifnya lebih banyak atau malah negatifnya yang lebih banyak, gitu. Kalau misalkan ternyata mudaratnya makin banyak, negatifnya makin banyak, oh berarti kalian harus keluar dari zona nyaman itu. Apalagi nih teman-teman yang merasa bahwa kalian memiliki kekurangan, baik itu misalnya kekurangan yang dibawa dari lahir, kayak ya, misalnya ada kekurangan cacat atau lain sebagainya, atau mungkin kalian sedang mengidap penyakit yang memang notabene baru aja terjadi atau gimana. Yang paling pertama ketika kalian memang punya penyakit yang sifatnya menular, kalian harus sadar bahwa, apa ya, kalian harus kasihan ke orang-orang sekitar kalian. Jangan kalian sengaja, apa ya, ingin dekat dengan mereka sampai
pada akhirnya balas dendam kayak gue nih kena gara-gara gue nggak tahu, gue juga pengen nyebarin itu. Pertama jangan seperti Mmm, itu, jangan punya pikiran seperti itu. Kedua, ketika kamu mengalami satu hal yang berat dan ketika apa ya, itu juga kamu berpikir bahwa, "Wah, kalau gua ngomong ke orang nih pasti stigma orang masih jelek nih tentang hal ini," gitu. Misalnya contohnya sedang menginap HIV/AIDS ya, Teh, ya. Wah, kayaknya nih mhm, gua kayaknya bakal dicap orang yang, seksnya parah lah, misalnya suka beli mhm, PSK dan sebagainya. Jangan pernah takut sama itu. Karena di sini kayak mhm, you are not alone gitu, kayak bener, kita di sini sama-sama tentunya bukan hanya komunitas yang mereka sebagai penyintas dari HIV/AIDS, tapi yang bukan penyintas pun kita di sini berjuang gitu Teh, untuk membuat stigma masyarakat tentunya khususnya remaja untuk tidak berpikiran negatif kepada orang-orang yang mengalami ataupun terkena HIV/AIDS. Dan kita mhm, juga selalu mengedukasi itu dan jangan pernah takut gitu bahwa ternyata, mhm, HIV/AIDS misalnya bakal bikin kamu cepat meninggal, bakal mhm, gimana-gimana, jangan pernah takut. Karena kayak sekarang udah canggih gitu, udah banyak mhm, perkembangan obat dan lain sebagainya, treatment-nya juga udah banyak, kayak gitu-gitu. Dan, mhm, ketika kamu tahu kamu punya kekurangan, jadikan kekurangan itu sebagai modal untuk kamu melejit lebih tinggi lagi untuk mhm, men-show bahwa kekurangan tuh bisa jadi kelebihan, kayak gitu, Teh. Karena mhm, apa ya, banyak banget sih orang-orang yang ternyata mereka itu misalnya, apa, punya penyakit mental dan ketika mereka bisa speak up di sosial media, ternyata yang mhm, aku lihat orang-orang banyak kok yang support mereka gitu. Udah sedikit orang-orang yang enggak, apa ya, enggak pendek lah pikirannya gitu. mhm, "Oh oh ternyata kamu seperti ini ya, punya kesehatan mental dan gitu." Tapi pada akhirnya kayak kita bisa lihat dari segi komentar dan lain sebagainya, kayak banyak banget persentase yang mendukung mereka. Jadi jangan pernah takut apapun kekurangan kamu untuk, apa ya, jangan dipendam sendiri. bener, Dan harus tahu juga bahwa stigma di masyarakat tentang kesehatan tuh masih banyak banget yang salah iya, gitu. Aku kayak iya Teh, kayak misalnya aku nanya ya sama teman-teman aku, "Guys, kayak kalian tahu nggak sih kayak orang dari HIV terus bisa kena AIDS itu tuh dalam kurun waktu berapa lama?" Kayak banyak banget Teh yang ngejawab seminggu, besoknya, gitu-gitu kan. Terus kayak, "Hah? Enggak, Cina, 3 bulan juga udah langsung AIDS, 1 tahun lah sini." Ah, itu ternyata masih banyak banget dan stigma-stigma negatifnya tuh masih banyak banget. Padahal kayak perjalanan dari HIV ke AIDS itu membutuhkan waktu yang cukup lama, kayak iya, minimal 7 tahun gitu. mhm, Heeh, dan ya udah jangan pernah takutlah untuk meng-screening diri apakah kita sehat atau enggak. Ketika kita misalnya kita sudah melakukan kesalahan dan kita tahu misalnya, "Oh ternyata pasangan aku ada kekurangan dan lain sebagainya," jangan pernah takut untuk periksa itu. Gitu, dan wajar ya kayak misalkan kita-kitaan perempuan ya Teh, apalagi, mhm, masih muda misalnya statusnya belum menikah, tapi kita ke dokter kulit dan kelamin, kita ke dokter kandungan, itu tuh jangan jadi hal yang tabu lagi gitu. Itu tuh wajar iya banget iya, Teh, gitu. iya Aku iya juga iya, datang gitu Teh, ke dokter mhm, obgyn gitu kan, mhm, periksa apa aku sehat atau tidak gitu. mhm, mhm. Kayak gitu-gitu Oke, sih Teh baik kalau dari sekali. aku. Luar biasa. Ternyata ketika kita mengalami masalah, bahkan sampai kita sudah, apa namanya, berstatus HIV positif, kita Mhm, masih bisa berprestasi gitu ya. banget Teh. Mhm. Dan ternyata tadi Teh Cindy menjelaskan bahwa peer group atau teman sebaya itu bisa menggiring kita ke sisi positif dan Ya, sisi negatif gitu ya. bener. Sebenarnya, teman sebaya itu memang bisa dijadikan keluarga kedua Mmm, setelah di rumah, mhm, tapi yang tepat nih yang bagaimana gitu ya, ya, supaya sulit Teh. kita bisa, apa, pilah-pilih dan kita bisa, eee, membawa diri kita ke arah yang positif. Oke Teh Cindy, nih, saya pengen nanya lagi nih, Oke. ketika Teh Cindy sudah bisa membuktikan bahwa Teh Cindy berprestasi, apa sih yang, Teh Cindy rasakan pada diri Teh Cindy? Tentunya happy dan bangga kayak, "Oh my God, I'm so proud to myself," gitu Teh, aku selalu bilang sama diri aku kayak, "Alhamdulillah," kayak, apa ya, kayak jujur ya Teh ya, aku juga awalnya memiliki stigma negatif terhadap ya kompetisi yang kemarin aku ikuti, kayak Putra-Putri Pajajaran. Karena apa, kayak aku pun bilang ke orang tua aku, ke orang-orang di sekeliling aku bahwa
kayaknya bisa sih menang, tapi nggak mungkin juara 1 atau 2. Karena apa? Stigma negatif aku yang selalu aku katakan ya, dari dulu-dulu nggak pernah yang, yang juara tuh yang pakai kerudung. Aku tuh sampai punya stigma seperti itu, Teh. Iya iya iya. Ya, dan emang faktanya gitu kan. Terus kayak semenang-menangnya kayaknya juara 3 deh, aku bilang gitu kan, nggak mungkin bisa juara 1 atau 2 karena notabene memang tidak berkerudung. Dari beberapa tahun sebelumnya pun tidak ada yang pakai kerudung gitu kan yang menang. Cuman ternyata stigma aku itu salah gitu. Dan ternyata ketika pengumuman dan, dinyatakan aku sebagai pemenang, wah luar biasa. Aku bilang sama diri aku kayak, "Wah terima kasih ya sudah mau berjuang sejauh ini, terima kasih sudah mau melakukan hal yang terbaik," gitu. Karena, jujur, eee, apa ya, yang selalu aku tekankan juga kepada diri aku kayak dimanapun aku, mau itu lomba, mau itu organisasi, mau itu misalnya hanya kegiatan semata yang sifatnya 1 ataupun 2 kali secara temporer ataupun misalnya di kuliah, selalu tunjukkan bahwa kita itu yang terbaik gitu. Lakukan yang maksimal. Ketika orang berekspektasi 10 dan akan memberikan nilai 10, aku akan memberikan dengan seharga 20 gitu. Sampai pada akhirnya orang-orang melihat bahwa, "Oh ternyata kamu itu melebihi kapasitas ataupun melebihi harapannya," gitu. Dan itu semua terasa Teh sama aku. Bonusnya apa ya, kemenangan-kemenangan yang aku dapatkan, seperti itu. Dan salah satunya ketika aku kemarin dinyatakan pemenang, oh ternyata stigma aku terkait yang juara 1 itu, tidak bisa pakai kerudung, oh itu salah, kayak gitu. Dan aku bangga bahwa, wow gue ternyata orang pertama yang pakai kerudung dan bisa mendapatkan posisi juara 1 sebagai putri pajajaran, kayak gitu Teh. Wow. Tentunya bangga dan kayak seneng aja gitu Teh, dan aku kayak berterima kasih sih Teh sama orang-orang yang pernah menghujat aku dan meremehkan aku kayak, Iya. "Terima kasih ya, alhamdulillah mungkin bukan apa ya, bukan karena doa aku yang tahajudnya kuat atau gimana ya Teh ya, Mhm. cuman karena ya, mungkin eee, banyak yang misalnya negatif sama aku berdoa dan mungkin doa orang terzalimi juga dijabah sama Allah gitu. Dan aku selalu bangga bahwa dan yang selalu aku ingat ketika ada orang menghujat aku kayak, "Tenang aja, masih banyak orang yang insya Allah di luar sana akan sayang sama aku." Udah deh gitu doang Masya Teh. Allah. Hujatan membawa berkah ya, Teh. Nah, bener Teh, udah itu aja. Bener pisan. Teh Cindy tadi bukan cuman sekedar berprestasi saja, tapi Teh Cindy sudah mendapatkan bonusnya pula banyak lagi ya. Alhamdulillah Teh. Luar biasa Teh Cindy ini. Nah, Teh Cindy ini sudah berani membuktikan bahwa dirinya itu bisa, itu sangat sangat berprestasi karena melawan rasa sakit Mhm, hati, kemudian meredam emosi untuk melakukan suatu tindakan bukan perkara yang mudah ya Teh. Harus betul. terus bergerak, sedangkan banyak orang yang mencibir kita, meremehkan kita. Wah, gimana itu rasanya jadi Teh Cindy menjadi Waduh, seorang Cindy Setiawati itu ternyata banyak sekali lika-liku perjalanan dan rintangan iya Teh, hidupnya. mhm. Strong pisan Teh. Wah, luar biasa. Harus strong ya, meskipun Iya, perempuan ya. iya betul Teh. Nah, Teh Cindy, Mhm, eh, sekarang Teh Cindy bagaimana menyikapi orang-orang yang sudah meremehkan Teh Cindy? mhm. Apakah Teh Cindy memaafkan, ikhlas, menerima keadaan ini, atau bagaimana? Oke, apa ya, ini based on reality ya Teh ya. Jadi gini, ketika aku beranggapan bahwa ketika kita ingin menjadi sosok yang lebih baik, ingin maju yang lebih baik, pasti ada yang namanya seleksi alam. Kita sampai tahu, oh karakter orang seperti apa ke kita, kemudian juga kita jadi belajar cara menghadapi, karakter-karakter tersebut dan lain sebagainya gitu. Nah, sampai pada akhirnya, nah apa ya, ketika ada orang yang negatif sama kita dan ternyata kalau aku lebih baik kayak, "Oh iya terima kasih ya, oh berarti kamu tanpa aku harus tanya kamu sudah ngasih tahu aku kurangnya apa," gitu. Dan aku jadikan itu semua jadi modal untuk aku memperbaiki diri gitu. Sampai pada akhirnya jadi kita tahu berbagai karakter, sampai pada akhirnya kalau aku pribadi jujur Teh, kayak tidak pernah mau balas dendam dan tidak mau kayak memutus tali silaturahmi ya. Masya Tapi Allah. aku iya, karena apa ya Teh, kalau secara apa ya,
Ya itu Teh, aku pengen bener-bener ketika aku mendapatkan sesuatu, aku bisa memberikan informasi kepada orang, "Oh ternyata ada loh, lomba putra-putri Pajajaran," gitu. "Oh ternyata ada loh kegiatan ajudan ini." Dan kenapa aku kayak suka banget untuk, men-share apa segala sesuatu tentang kegiatan aku dan sehari-harinya aku pengen ngasih pesan bahwa ternyata, sosok Cindy aja yang latar belakangnya seperti apa, yang kalian anggap aku seperti apa tuh bisa seperti ini. Apalagi kalian-kalian yang pada saat waktu itu meremehkan aku, otomatis kalian akan merasa di atas aku. Ketika kalian merasa bahwa kalian ada di atas aku, berarti kalian juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk lebih dari aku, kayak gitu, Teh. Dari itu semua, saya pada akhirnya ya udah, ketika mereka misalnya banyak banget Teh, kayak orang yang dulu beranggapan seperti apa, dulu kayak aku tuh korban bullying juga ya, Teh. Di SMP, jujurly gitu. Aku korban bullying dan nggak main-main, di-bully-nya tuh satu angkatan enggak deh, 3 angkatan deh. Ya SMP kelas satu Oh. 2 3 gitu kan. Dan aku tuh punya panggilan tersendiri dari kakak kelas, dari teman-teman aku disebut Bunga Rafflesia. I don't know why. Kenapa Bunga Rafflesia? Kayak aku pun nanya sama orang-orang yang dekat sama aku, "Emang aku disebut Bunga Rafflesia karena aku bau badan?" Misalnya kayak gitu-gitu. Enggak, ternyata, disebut Bunga Rafflesia karena apa, karena, waktu itu tuh banyak banget, misalnya laki-laki nih yang ngirim surat nih, kan dulu pesantren ya ngirim surat ke aku, suratnya nggak sampai ke aku, udah ketahuan misalnya di mana gitu. Mhm. Surat itu ditempel-tempelin Teh, di mading, kayak gitu-gitu, sampai pada akhirnya dikumpulin 3 angkatan, aku dipanggil, maju ke depan, terus kayak aku diketawa-ketawain, "Wah Cindy, dapet surat, omongannya gombal, kayak gini gini gini," sampai dibilang pacaran sama 9 cowok dan lain sebagainya, itu pernah aku lakukan gitu, ya pernah aku lalui gitu ya Teh, dan orang-orang seperti itu bener-bener yang kayak, "Oh, oke, aku tahu ternyata karakter orang ini seperti, ini." Jadi belajarlah sampai pada akhirnya, apa ya, ketika aku merasa bahwa, bodo amat deh gitu ya, dan, sekarang seiring berjalannya waktu mereka yang mengejar aku, "Sini apa kabar? Eh, main yuk," dan lain sebagainya gitu. Mhm. Tapi kayak kita tidak perlu balas dendam, tidak perlu jutek atau gimana, cukup kayak, oh ya udah, apa ya, respon baik aja ketika memang kita bener lagi nggak bisa. Dan aku selalu ingat ya, satu pesan dari Pak Ridwan Kamil ketika aku hari terakhir jadi ajudan. Beliau bilang gini, "Ketika nanti kita akan semakin jadi sosok yang lebih maju, akan banyak sekali orang yang akan mencari kita. Tetapi kita harus tahu bagaimana kita memperkecil circle kita." Itu deh Mhm. dari Bapak, dan Bapak pun merasakan itu. Jadi, penting sekali rasanya kita memperkecil circle untuk apa? Untuk kita lebih berkembang. Tapi circle Mhm. ini yang memang betul-betul kita percaya ya maksudnya. Mhm. Kita bebas, untuk Mhm. berkomunikasi dengan siapapun itu. Cuman tetap kita harus menjaga circle kita lebih kecil lebih kecil lebih kecil lagi. Karena apa? Jangan sampai nanti kita dibodoh-bodohi dan di belakang kita mereka bisa memanfaatkan kita. Udah itu aja, tetap harus hati-hati. Udah Teh, kayak gitu. Iya. Satu pertanyaan dikasih bonus tips dan trik, untuk apa, bisa menghadapi, masalah-masalah di masa depan. Wih, Sandy Ya luar deh. biasa. Ya Teteh. Masya Allah ya Teh Cindy. Oke, Ternyata kan lebih masya Allah. ternyata Aduh. Teh Cindy, apa, punya pengalaman yang memang bisa mendewasakan Teh Cindy. Ya. Tidak, masalahnya itu tidak hanya, bermula ketika, eee, sekarang-sekarang ini, tapi memang jauh-jauh hari sudah datang menghampiri sehingga Teh Cindy bisa kuat seperti sekarang ini, Masya Allah. Ya, Mam tuliti. ya Teh, harus kuat. Iya. Dan Teh Cindy juga tadi sudah, apa, memaafkan, tidak ada rasa dendam kepada orang-orang yang sudah meremehkan, bahkan membuli ya. Itu Mhm. pertanda bahwa Teh Cindy memang sudah bisa move on, ikhlas menerima dari semua masa lalunya. Amin, insyaallah. Tapi tidak mudah loh Teh Cindy seperti itu. Emang nggak mudah, Teh, emang nggak mudah dan prosesnya nggak yang tring gitu aja nggak bisa, Teh, gitu. Pasti ada keselnya, pasti ada kayak gimananya ya, cuman terakhir tuh, Teh, kemarin aku give up tuh kayak ketika temen aku nelpon aku, ketika aku kondisi kemarin lagi sakit ya, Teh, ya, lagi sakit, Mhm.
kayak salah satu teman terdekat aku dan ya yang salah satu orang paling aku percayalah, nelpon aku kira dia bakal mensupport aku ketika tahu aku akan ketika aku kondisinya sakit gitu. Ternyata beliau nelpon aku dan malah menghujat aku dengan Loh, omongan kasar kayak, "Cindy, lu tuh bla 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 bla." Lah, terus kayak, aduh, ini lagi flu berat, lagi demam gitu, kok malah dapet telepon kayak gini. Dia yang kayak, "Makanya kamu tuh jangan gini 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 gini, kamu tuh nggak boleh gini gini gini." Wah, banyak sekali sampai pada akhirnya aku cuma bisa nangis, aku cuma bilang kayak, kalau udah capek kayak, "Oke, udah cukup, terserah, maaf bukannya nggak mau ngedengerin, tapi aku rasa udah cukup dan apa ya, terserah kamu mau percaya perkataan orang atau mau percaya perkataan aku." Karena aku yakin kayak, apa ya, kamu tahulah karakter aku seperti apa ya gitu, dan lain sebagainya gitu, dan aku kayak lebih memilih untuk mematikan teleponnya, udah deh. ya lebih baik ya, Lebih menjauhi baik toksik-toksik kehidupan lah. nah itu dia deh. Karena benar-benar meracuni pikiran sama Mhm, perasaan dan impact-nya kalau semakin menjadi itu, kita kesehatan fisiknya semakin menurun gitu. betul sekali. Jadi udah deh. Cindy, dari perjalanan Teh Cindy yang tentunya banyak sekali rintangan, apa nih pesan Teh Cindy bagi teman kita yang ketika dinyatakan status HIV positif, semangat dan harapan hidupnya menjadi down? Jangan pernah sedih, jangan galau. Yang harus kita tahu adalah setiap penyakit itu bisa disembuhkan, walaupun memang dikatakan mustahil untuk sembuh, tapi bisa lebih baik, bisa disupres lagi kalau kita punya mindset sehat, gitu. Kita punya mindset happy, gitu. Kemudian yang kedua, jangan khawatir bahwa teknologi, obat-obatan, treatment, apapun itu sekarang udah modern dan lebih, apa ya istilahnya, lebih hebat lagi lah untuk menangani kasus-kasus HIV ini. Jadi jangan takut bahwa dan jangan pernah memiliki stigma bahwa, "Aduh kayaknya umur aku bakal sekitar 5 tahun lagi atau 1 bulan lagi," kayak gitu. Enggak, karena tetap kayak umur, jodoh, dan lain sebagainya itu udah ditakdirkan, udah ada garisnya, dibuat oleh Tuhan gitu. Cuman yang membedakan adalah, di antara kita semua jalannya seperti apa. Ketika teman-teman mungkin merasa bahwa kalian down, ketika kalian dinyatakan bahwa, "Oh mohon maaf, kamu kena HIV atau kamu sudah sampai di AIDS," gitu. Jangan pernah kalian merasa bahwa Tuhan itu nggak adil sama kalian. Justru kalian pun, kalau misalkan dinyatakan seperti itu, mengambil hikmahnya bahwa ternyata Tuhan masih memberikan kalian umur untuk kalian menjadi yang lebih baik dan percaya bahwa setiap apapun yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Kalian lagi sakit juga, itu salah satu penggugur dosa kalian. Jadi ya Benar, bersyukur aja gitu bahwa apapun yang terjadi insya Allah akan ada, apa ya istilahnya, keuntungan lah untuk diri hikmahnya. kalian juga. Benar, Betul, dan jangan pernah ini semua jadi membatasi diri kalian untuk takut ketemu orang, takut orang nggak akan ngurus kalian, tenang aja kayak kita juga sudah banyak yang tahu bahwa ketika dinyatakan HIV itu tidak akan menular semudah itu, gitu. oke. Nggak kayak kita ngobrol terus kita ketularan tuh enggak, Iya, tenang aja. iya, Mhm, benar benar. stigma orang juga di sini kita bareng-bareng kok warga Kota Bandung, Jawa Barat, berlomba-lomba untuk memberikan edukasi itu gitu. Jadi jangan pernah takut bahwa ketika kalian, punya apa ya, diberikan Tuhan jalan seperti itu, akan kehilangan begitu banyak teman dan lingkungan, tapi tenang aja kayak aku percaya banyak orang yang akan mendukung kalian gitu dan tetap punya semangat, harus kuat, harus bahagia, itu kuncinya. Kalau misalnya kalian mau terus-terusan, tidak semakin parah kondisinya, seperti itu. Wah, terima kasih Teh Cindy, motivasinya yang sangat luar biasa untuk teman-teman kita ketika mereka eh, mendapatkan kabar tentang statusnya sudah HIV positif. Ya, buat teman-teman kita semua, saat semua orang menyudutkan dirimu tentang status HIV positif hingga semangat dan harapan dalam hidup semakin menghilang, dari jauh sebelumnya Allah sudah pernah bilang, jangan berputus asa atau bersedih hati, karena Allah selalu bersama kita. Iya,
kita di sini warga Peduli AIDS Kota Bandung yang menjadi pelantara, insya Allah akan selalu membuka tangan dan siap membantu teman-teman Oda semua. Cindy, sudah cukup lama ya kita ngobrol-ngobrol ini. Closing statement dari Teh Cindy terhadap orang yang sudah berstatus HIV positif, apa nih Teh? Ya, untuk teman-teman mungkin sahabat Oda yang sangat luar biasa. Pertama aku ingin mengapresiasi kalian. Terima kasih kalian sudah mau berjuang sampai detik ini untuk senantiasa hidup sampai detik ini. Terima kasih sudah selalu bersyukur dengan segala kondisi yang ada dan tidak mau menyerah. Kalian hebat, kalian kuat, dan kalian tingkatannya lebih besar, lebih tinggi dibandingkan kita-kita semua. Jangan takut karena kalian nggak akan sendiri. Kita di sini sama-sama akan merangkul kalian. Terutama aku, Cindy, jangan sungkan untuk menghubungi aku, kenalan sama aku, apapun yang ingin kalian rasakan tentunya kita obrolin bareng-bareng. Semoga nanti ke depannya kalian selalu diberikan kesehatan dan tentunya apa yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Udah Teh dari aku. Setiap kejadian selalu ada hikmahnya ya Teh? Pasti Teh. Buat teman kita yang berstatus HIV positif, terus lanjutkan harapan dan citamu, semangat hidupmu yang kembali dari jatuhnya saat tahu status HIV positif itu menimpa dirimu, itu membuktikan bahwa kamu berani dan sudah berprestasi. Tidak hanya itu teman, hidupmu sangat berwarna bahkan jauh lebih bermakna. Pak Teh Cindy, terima kasih sekali sudah menemani pada kesempatan ini berbincang-bincang bersama aku, bersama teman-teman WPA juga, saya yang mewakili WPA Kota Bandung. Terima kasih Teh Cindy sudah bersedia menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini. Grogi ya kalau ngomong sama Teh Cindy itu. Jadi yang ada aku dari tadi deg-degan kayak harusnya aku yang wawancara Teteh. Aduh. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah pembicaraan kita kali ini mengenai lawan HIV dengan prestasi berjalan dengan baik. Terima kasih atas semua dukungannya buat teman-teman yang berstatus HIV positif, lawan virus itu dengan prestasi. Saya yakin, kita juga yakin bahwa kalian bisa membuktikan yang terbaik dalam hidup kalian. Saya Intan Aprilia Lisdiani dari WPA Kota Bandung. Pamit undur diri. Terima kasih Teh Cindy. Terima kasih Teh Intan sudah memberi kesempatan untuk aku bertemu dengan teman-teman dari WPA Kota Bandung. Pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.